Selamat bertemu kembali di UMKMologi bersama dengan saya Givari. Di sini hari ini kita akan lakukan lagi hangout bisnis di mana ngobrol-ngobrol bersama dengan praktisi yang sudah bergerak di bidang bisnis. Ada yang masih calon, ada yang sudah bergerak bertahun-tahun lamanya, ada yang baru memulai. Yang pasti kita akan sharing-sharing tentang segala hal yang berkaitan dengan bisnis, dari pengalamannya, dari permasalahannya, dan tentunya kita akan cari solusi bareng-bareng. Terima kasih banget yang udah gabung di live Instagram UMKMologi ini yang kali ini berkolaborasi dengan Fortuna Shoes Indonesia. Ini akan jadi obrolan yang seru, yang keren banget, terutama buat kamu juga yang tertarik dengan produk-produk fashion. Apalagi kalau yang suka banget sama yang namanya sepatu. Sepatu formal ini adalah salah satu senjatanya seorang presenter dan MC nih. Jadi saya sangat tertarik sekali. Sebelum itu udah ada di screen bersama kita juga, saya mau kenalin ada Pak Kiki Julius dari Fortuna Shoes Indonesia. Selamat malam Pak. Halo, selamat malam. Nah, Pak Kiki ini sedikit aja Pak cerita tentang backgroundnya dan sudah berapa lama berada di dalam lingkup dunianya Fortuna Shoes Indonesia. Oke, salam kenal semuanya, saya Kiki Julius dari Fortuna Shoes di Bandung. Saya kurang lebih di Fortuna Shoes sudah sekitar 13 tahun dan sampai saat ini saya pegang bagian procurement atau pembelian lokal dan impor. Oke, ini kalau memang sudah lihat teman-teman nih di akun sosmednya Fortuna_Shoes_Indonesia, barangkali udah mulai lihat-lihat produknya, di mana dari tampilannya aja kualitasnya udah luar biasa, dan kalau dilihat lebih dalam lagi pengalamannya untuk bergerak di bidang ini tuh sudah bertahun-tahun lamanya, bahkan sebelum saya lahir. Nah, Pak Kiki Julius boleh sedikit cerita kalau gitu sekarang tentang Fortuna Shoes ini sendiri yang dibangun bisnisnya sejak 1969. Apa jadi alasannya di tahun itu, kalau misalnya Pak Kiki tahu tentunya udah terlibat dari saat itu, kok fokusnya ke sepatu gitu? Ya, kalau kilas balik, orang tua tuh mulai di bidang sepatu memang dari tahun 1960-an. Dari mudanya memang bergelut di bidang persepatuan. Mula-mulanya mereka buat dari sepatu anak kecil dari yang usia 1 tahun, memang berbahan dasar kulit. Oke. Dengan karyawan yang cuma 3-5 orang, mereka industri rumahan. Karena produknya itu unik, berbahan dasar kulit dan kualitasnya cukup baik. Pada saat itu pemain di pasar sepatu anak-anak kan kurang banyak ya. Jadi sejak pakai bahan yang berkualitas, modelnya juga masuk di pasaran pada saat itu, lumayan cukup berkembang. Padahal fokusnya aja kepada sepatu anak-anak ya waktu itu ya? Mula-mulanya waktu itu memang di sepatu anak-anak. Soalnya kan orang tua, papa dan mama itu memang dari bidangnya mula-mulanya dari sepatu anak kecil sekali. Oke. Seiring berjalannya waktu, karena proses pembuatan sepatu itu kan cukup memakan waktu yang lama ya. Dari harga jual dengan biaya produksi itu kan kurang ngejar nih. Makanya mereka berpikir untuk beralih ke sepatu yang agak dewasa, ke sepatu remaja. Oke. Pada saat ini membuat sepatu untuk anak-anak waktu itu target di awalnya, itu aja memakan waktunya untuk sepasang berapa lama? Ini tahun 1969 ya? Betul. Dengan proses full tangan itu harus 2-3 hari untuk satu pasang sepatu. Oh, itu termasuk cepat. Soalnya masih manual sekali kan. Masih proses gunting tangan, jahit, lasting, prosesnya masih manual sekali waktu itu. Oke. Dan dengan pegawai cuma 3-5 orang. Di saat itu juga jatuhnya udah dalam harga yang premium atau dalam kualitas sudah pasti premium? Belum. Ya? Harga masih ya cukup lah ya. Waktu itu kan di bahan kulit mereka punya pangsa pasar sendiri harganya. Bukan masuk yang ke premium, waktu itu masih belum ke premium. Oke. Menarik sekali ya, karena sekarang aja bahkan untuk jenis pantopel atau suatu formal manapun itu, kita bisa melihat kualitasnya jelas-jelas dari yang biasa aja, mendingan sampai yang enak banget, itu udah bisa menentukan sekali harga belinya, harga jualnya tuh berapa. Dan saat itu, apakah di tahun itu juga ada sebuah prestisius tersendiri gitu untuk menggunakan sepatu formal, atau memang itu biasa aja jadi sepatu sehari-hari, Pak? Kalau untuk di tahun 60 dan 70-an belum sampai ke sana, Pak. Jadi kita betul-betul mulai ke sepatu dewasa itu di tahun 80-an. Oke.
Lagi itu ada permintaan dari luar untuk buat sepatu golf ya. Oh, oke. Kita coba buat, baru dari sana mengarah ke sepatu yang mokasin, ke sepatu yang ke arah dress shoes. Jadi tahun 80-an baru mulai ke arah sepatu yang ke premium punya. Oke. Ada perjalanan waktu yang lumayan banyak ya, dan dengan segala kondisi yang terjadi pada saat itu di Fortuna Shoes Indonesia, apakah mental orang-orang yang berbisnis di saat itu dibandingkan dengan yang sekarang tuh berbeda? Dan seperti apa gitu? Maksudnya kalau sekarang kan udah terlalu banyak sekali bantuan teknologi soalnya dan sosial media kan. Kalau waktu itu bagaimana? Kalau waktu itu sih yang saya tangkap dari pengalaman orang tua yang diceritakan kembali pada saya, untuk pelaku bisnis itu tidak seperti saat ini ya. Dari jumlah produsen, ketersediaan bahan, ketersediaan mesin dan teknologi tidak sebanyak sekarang. Jadi dulu itu yang benar-benar shoemaker, yang benar-benar ngerti sepatu itu orangnya masih sangat sedikit sekali. Oke. Maka dari situ untuk tingkat keahlian, craftsmanship untuk pengrajin sepatu itu, selama kita bisa mengerjakannya dengan kualitas yang bagus, yang namanya pembeli itu masih bisa dibilang ngantri untuk mau beli barang kita gitu Pak. Oke. Berbeda dengan saat ini. Jadi selama dulu kita pakai bahan yang bagus, bahan bagus pun dulu kan sangat terbatas sekali suppliernya. Jadi begitu kita punya bahan yang beda dari yang lain, punya model dan keunggulan konstruksi, barang-barang kita itu ditunggu sekali sama pasar itu. Wah, makanya untuk saat itu agak mudah untuk mencari buyer di luar untuk saat itu. Soalnya pemain yang seperti kita agak jarang. Itu kata-kata yang indah sekali gitu ya. Kalau produk kita tuh orang-orang tuh pada ngantri gitu. Nah, yang membuat saya agak kaget pada saat saya mau mulai mengenal, melihat-lihat product knowledge dari Fortuna Shoes Indonesia adalah bahwa fokusnya bahkan di masa sebelum ada kecanggihan seperti sekarang itu udah exporting. Benar itu Pak Kiki? Ya, betul. Dengan situasi waktu itu oke lah, banyak yang menunggu gitu bahwa sepatu saya kapan jadinya, saya masuk orderannya kapan untuk dibuatkan sepatu saya. Itu networking, pemasaran bisa sampai reach ke dunia eksportir tuh gimana caranya Pak Kiki? Nah, kalau mengurut cerita ke belakang, sebenarnya itu owner kita ketemu dengan buyer itu di pameran di luar negeri Pak. Oke. Jadi waktu sourcing bahan-bahan material di luar negeri, ada beberapa pabrik kulit dan pengusaha sepatu juga kan datang di tempat yang bersamaan. Pada waktu sourcing material itu, ketemulah beberapa orang buyer yang memang mencari juga shoemaker, terutama di Indonesia. Soalnya kan di Eropa kan untuk ongkos buat sepatu lumayan cukup tinggi ya. Jadi waktu kita sourcing bahan di luar, mereka ketemu di tempat pameran, mereka ketemulah ngobrol bagaimana kalau misalkan di sana mereka punya marketnya, kita yang produksinya di sini. Sampai satu kali ketemu satu pengrajin sepatu juga di Italia, mereka akhirnya datang ke Indonesia. Melihat background pabrik kita di sini, mereka akhirnya berniat untuk memberikan PO, tapi dengan pengawasan mereka. Jadi mereka datang di sini dan tinggal di sini hampir 3 bulan, sambil memperhatikan, mengajari proses-proses yang biasanya mereka buat di sana untuk diterapkan di Indonesia. Oke, wah bagus banget. Jadi kita untuk buyer tuh pertamanya malah mereka yang datang ke kita sendiri. Pas kebetulan sekali itu timingnya. Ini ada resep-resep belakang ke dapur nggak nih harus dilakukan biar buyer bisa pada datang sendiri ke bisnis, karena kan tahu sendiri kondisi kayak sekarang, apalagi ya. Kondisi seperti sekarang ini banyak sekali di antara kita juga ada yang bingung karena mungkin biasanya dari karyawan terus sekarang harus buka bisnisnya sendiri karena pandemi yang terjadi dan banyak perihal lainnya. Tunggu sebentar nih, saya nggak bergerak nih. Pak Kiki bisa dengar suara saya? Pak Kiki tidak bergerak gambarnya. Wah, ini sepertinya memungkinkan adalah sedikit connection problem, tapi nggak apa-apa, kita tunggu dulu Pak Kikinya. Sambil juga saya mau ingetin teman-teman yang udah hadir di IG Live malam hari ini, thank you banget. Dan tentunya juga kalau misalnya mau tahu lebih banyak lagi, ada tips-tips ataupun ada juga insight soal bisnis yang ringan-ringan, yang ngobrol-ngobrol style gitu, bisa banget untuk follow UMKMologi dari Suara Suku
Dan langsung aja kalau memang ada yang berniat untuk kolaborasi, ngobrol-ngobrol, ketemu dengan praktisi, silakan langsung di DM aja. Karena kita juga bikin UMKMologi Hangout Bisnis ini setiap Rabu jam 7 malam. Jadi ikutin aja. Di komen juga bisa langsung nanya-nanya kalau misalnya ada yang mau sedikit di mention gitulah. Barangkali ketertarikan dalam bidang fashion, khususnya membuat sepatu gitu ya, produksi ataupun penjualannya, bisa banget tanya-tanya sama Pak Kiki tentunya. Pak Kiki sudah bergabung, selamat malam. Oke, sudah kembali lagi, audio masih belum kedengeran di saya ya. Kita akan sebentar coba koneksikan lagi audionya, sebentar. Oke, sambil kembali lagi saya ingetin teman-teman yang ada di IG Live ataupun yang menonton ini di dalam bentuk videonya di saat feed. Oke, sudah masuk ya suaranya ya. Coba tes lagi Pak Kiki, tes 1 2 3. Bisa dengar suara saya Pak Kiki? Suara Pak Kiki belum masuk soalnya. Sudah, bisa. Oke, mantap. Sudah, bisa. Siap. Kita lanjutkan ya. Tadi obrolannya itu teman-teman yang baru join sekarang mungkin sedikit tentang Fortuna Shoes Indonesia, di mana ini adalah sepatu yang sudah bertahun-tahun diproduksi dengan kualitas premium, dengan cara yang tradisional dan bisa bertahan sampai dengan sekarang sesuai dengan tema kita, bisnis yang bertahan. Jadi kalau memang sudah menjalani bisnis barangkali udah bertahun-tahun, hampir 1 dekade, merasa bahwa wah kok gini-gini aja, gimana caranya gue bisa bertahan lebih lama, ini adalah tempat yang tepat untuk nanya-nanya. Nanti juga boleh langsung sampaikan saja di komen apapun itu dan praktisinya bisa menanggapi ya. Kita lanjut lagi Pak Kiki. Jadi dengan memiliki sebuah bisnis yang tentunya itu dijalani di tahun yang silam ya, bisa dibilang juga saya saat itu belum hadir untuk bisa menikmati kualitas dari produk Fortuna Shoes sendiri. Tantangannya yang dirasakan di masa lampau itu, yang berasa banget manfaatnya bisa kebawa sampai sekarang tuh apa Pak Kiki? Sebenarnya tradisinya ya, Mas Gifari. Tradisi dan tetap menjaga kualitas itu yang kita pertahankan, makanya bisa sampai hari ini gitu. Dan tradisi itu selalu ngelingnya dengan bahan baku itu sendiri. Tanpa bahan baku yang mumpuni dan yang standarnya cukup baik, kita nggak bisa mendapatkan kualitas seperti sama dengan yang hari ini kita bisa buat. Oke. Mempertahankan kualitasnya itu sendiri, apakah terus menjaga hubungan baik dengan supplier atau memang karyawan-karyawannya yang harus di maintain, atau di mana kita harus berfokus nih Pak Kiki kalau mau bertahan sekian lama seperti Fortuna Shoes? Sama, betul sekali. Jadi untuk mendapatkan kualitas yang sampai hari ini kita usung, dari segi material dan karyawan pun tetap dua-duanya itu tidak bisa kita pisahkan. Soalnya kita pernah coba pakai bahan pengganti, tetap yang namanya hasil akhirnya itu tetap bahan yang benar-benar berkualitas baik itu akan menghasilkan benar-benar hasil yang berkualitas baik juga. Ditambah dengan craftsmanship pekerja-pekerja lokal kita yang memang cukup mumpuni, yang sudah berpengalaman cukup lama. Makanya di 2 tahun kebelakang semenjak COVID ini, kita itu cukup berat ya untuk mempertahankan supaya jangan sampai ada PHK, karyawan tetap bisa bekerja. Soalnya untuk mendapatkan keahlian dari pekerja seperti yang saat ini kita punya itu nggak mudah loh Mas Gifari. Betul. Butuh bertahun-tahun keterampilan dan istilahnya masa kerja yang cukup untuk dapat mempertahankan dan membuat sepatu yang sekualitas seperti ini. Nah, menarik sekali Pak Kiki mention soal adanya pandemi dan bisa mempertahankan usaha berikut juga dengan karyawan-karyawannya, terutama yang memiliki special skills untuk membangun sepatunya. Itu pasti ada tantangannya tersendiri dan adalah upaya yang saya rasa sih pasti bisa diapresiasi banget tuh dari segi wirausahawannya dan juga orang-orang yang bekerja di dalamnya. Nah, ngomong-ngomong soal pandemi ini tapi nih, jadi momentumnya di mana untuk Fortuna Shoes tentunya bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman Pak Kiki? Ya untuk masa hampir 2 tahun sekarang ya, kita mau nggak mau istilahnya jadi hanya bisa bertahan dulu nih Mas Gifari. Okay. Soalnya kan market di luar pun belum kembali normal seperti 2 tahun sebelumnya. Apalagi sekarang kan untuk
fashion lebih shift ke smart casual ya. Sedangkan core kita kan dress shoes yang benar-benar formal shoes tadinya. Makanya 1 tahun ke belakang kita pun mau nggak mau mengikuti mode fashionnya sekarang. Jadi ada sedikit berarah ke casual juga. Oke. Jadi adaptasinya salah satunya tuh adalah produknya selain dijaga kualitasnya lalu dikembangkan produk yang baru. Sneakers ya kalau nggak salah Pak Kiki ya? Betul. Sneakers ada dan yang lebih ke arah smart casual lah. Nggak terlalu formal punya model gitu. Kalau dari segi pricing atau harganya gitu ya untuk daya beli orang bisa tertarik lagi kepada Fortuna Shoes dari sudut pandang yang non formal, apakah harus diturunkan harganya sehingga affordable? Kalau diturunkan mungkin untuk saat ini enggak, kalau memakai bahan dari impor punya ya. Jadi kita sekarang mulai ekspor kulit lokal, Mas. Dengan ekspor kulit lokal kita akan mendapatkan harga pokok yang istilahnya cukup bisa masuk buat market lokal gitu. Oke. Cuman untuk finish look memang sedikit kelihatan beda, maka dari itu kita akali dengan modelnya lebih ke casual. Oke, berarti memang benar-benar nih teman-teman saat ini yang memperhatikan lewat IG Live juga yang agak-agak sedikit pusing, kondisi bisnis mungkin tidak seindah biasanya dan memikirkan untuk melakukan gerakan pertahanan sampai dengan mungkin pandemi ini segera berakhir nantinya sehingga bisa kembali sedikit lebih normal gitu ya. Strategi tadi yang di-share dari Pak Kiki itu adalah beradaptasi tentunya dengan kondisi dan apa yang bisa dikreativitaskan dari produk memang yang saat ini teman-teman jalankan atau bisnis yang lagi dijalankan. Nah, Pak Kiki saya mau tanya sebelum nanti teman-teman bisa ngelihat ini ada tampilan video keren banget menurut gue, sangat-sangat menggambarkan kalau memang dari tadi mempertanyakan Fortuna Shoes Indonesia apakah segitu berkualitasnya kah dari produknya, nanti dulu tapi ya. Pak Kiki mau tahu nih saya nih prinsip di dalam bisnisnya Fortuna Shoes Indonesia yang diemban hingga sekarang, betul-betul landasan yang mengkokohkan Fortuna Shoes Indonesia sendiri hingga bisa bertahan sampai sekarang. Boleh kita tahu? Jadi yang benar-benar kita pegang sampai sekarang sih tetap seperti yang tadi pertama kita bicarakan, tradisi, craftsmanship, sama kualitas, Mas. Jadi 3 itu core yang perusahaan kita. Jadi membuat sepatu dengan tradisi yang selama ini memang menjadi standar tertinggi dan keahlian dari para pegawai kita yang sudah cukup mumpuni untuk menghasilkan produk-produk berkualitas, yaitu tidak bisa terlepaskan dari yang namanya hasil produk sepatu kita sendiri sampai saat ini. Oke, ini datangnya dari mana Pak Kiki? Karena saya melihat-lihat di profilnya Fortuna Shoes juga bahwa ada Pak Dede ya selaku founder ya, betul ya? Betul. Apakah ini semua dari ide brillnya Pak Dede dan kenapa sebetulnya kalau Pak Kiki ngelihat apa alasan dia untuk menekankan pada tradisi itu? Kan kesini-sininya pasti mesin udah mulai lebih canggih lagi, lebih bisa dimanfaatkan lagi. Kenapa perlu ada sentuhan manusia itu dalam produknya Pak Kiki? Soalnya untuk produk sepatu itu sendiri dengan sistem tradisional ada sisi-sisi yang memang tidak bisa dikerjakan dengan mesin, Mas. Misalnya selalu harus melalui tangan. Proses jahit tangan itu tidak tergantikan oleh mesin sampai saat ini. Oke. Yang saya dengar sih dari hasil jahit tangan, tapi ini saya belum bisa mengkonfirmasi persisnya. Emangnya benar kalau handmade yang diolah oleh tangan khususnya untuk fabric kulit gitu ya, itu jauh lebih kokoh dibandingkan dilakukan oleh mesin? Kalau untuk kokoh bisa kita sesuaikan, Mas. Cuman ada sudut-sudut tertentu dan teknik jahit yang tidak bisa dilakukan oleh mesin. Jadi untuk yang jahit tangan kita ada namanya saddle stitch. Saddle stitch itu teknik jahit yang sampai hari ini mesin tidak bisa kerja. Oke. Jadi ada. Jadi kita masih memakai konstruksi dengan saddle stitch itu. Tekniknya ya, teknik yang hanya bisa dilakukan oleh manusia dan manusia yang melakukannya juga adalah seorang shoemaker handal yang tadi mendapatkan pendidikannya langsung dari Italia ya berarti ya, dan itu dimasak dan itu diterapkan terus-menerus ya. Oke, baiklah. Saat ini
obrolannya udah mulai mendalam dan udah mulai ketemu nih macam-macam solusinya dan tindakan-tindakan yang sebenarnya bisa kita terapkan di dalam bisnis kita masing-masing untuk membantu menjadi bisnis yang bertahan di kondisi yang sulit. Dan saya rasa juga masing-masing generasi, masing-masing dekade itu akan ada tantangannya tersendiri yang kita juga harus pintar-pintar beradaptasi. Baik, sebelum kita lanjut barengan sama Pak Kiki, nanti Pak Kiki juga akan share lebih dalamnya lagi. Mungkin saya akan request untuk produk-produknya lebih di-share lagi setelah ini, dan juga kesimpulan dari obrolan-obrolan buat kamu nih calon bisnis dan juga yang saat ini mungkin bisnisnya lagi agak bikin deg-degan. Tapi sebelum itu kita akan tampilkan terlebih dahulu. Saya perkenalkan lebih dekat lagi. Inilah dia Fortuna Shoes Indonesia. Kalau yang Goodyear seperti Fortuna itu selalu adanya di Eropa, tidak ada di Asia. Maka di Asia Kalau yang Goodyear seperti Fortuna itu selalu adanya di Eropa, tidak ada di Asia. Maka di Asia Fortuna bikin Goodyear, dia kaget. Dikarenakan barang yang dipakai Goodyear itu kan berlainan dengan sepatu biasa. Sepatu itu kalau dibikin sama profesional orang yang bikin sepatu, sepasang itu sebulan.
Oke, baiklah. Pak Kiki, nah saya banyak pertanyaan nih, cuma aduh waktu saya terbatas sekali untuk ngobrol bersama dengan Pak Kiki. Pak Kiki, yang saya ingin tahu sekali ya, pada saat saya membeli atau menginginkan produk Fortuna Shoes Indonesia, apakah ini custom made specifically untuk ukuran kaki saya? Karena sejujurnya saya susah banget nih Pak, nyari sepatu yang nggak nyakitin kaki saya yang flat foot ini dan ukurannya agak-agak sedikit ajaib. Untuk saat ini kita belum full custom, Mas. Tapi Oke. kita sediakan ready stock dengan berbagai macam acuan sepatu yang mungkin di Indonesia kita bisa dibilang lengkap sekali ya. So kita ada buat berbagai macam negara, jadi acuan sepatunya tuh ada yang ke Italia, ke Jerman, ke Perancis, ke Belanda, even ke Jepang. Jadi bentuk-bentuk kaki yang pernah kita buat untuk produksi kita ekspor, kita punya acuan sepatunya di sini semua. Jadi kita sediakan ready stock juga untuk di showroom di Bandung. Oke. Dan berhubung teman-teman juga yang saat ini menonton live UMKMologi, thank you banget sudah hadir. Kita lagi ngobrol sama praktisi yang sangat berpengalaman. Boleh nggak nih Pak Kiki yang boleh di-share aja gitu ya, seandainya saya adalah seorang calon pebisnis atau yang bisnisnya sudah mulai running, mungkin serupa juga dengan Fortuna Shoes Indonesia, berniat untuk menyampaikan produk saya itu untuk go international gitu, untuk bisa ekspor keluar. Di mana saya harus memulainya Pak Kiki? Ya. Pak Kiki? Kalau untuk sekarang rasanya ya Mas Givari. Ya maaf, sepertinya tadi ada sedikit delay. Silakan dilanjutkan. Masih putus-putus tadi sinyal. Oke, sepertinya sedikit putus-putus ya. Pak Kiki, kalau dengar suara saya, Lancar? sepertinya agak sedikit delay. Mas Givari, Silakan dilanjutkan Pak tadi. Suara saya sudah jelas terdengar Pak? Nah, sudah. Ya, maaf tadi saya agak sedikit delay sepertinya, jadi tabrakan ngobrolnya. Silakan dilanjutkan Pak. Ya, untuk saat ini jika kita bisa memproduksi suatu barang yang dirasa cukup mempunyai kualitas yang mumpuni untuk diekspor, rasanya akan lebih mudah ya dengan adanya program UKM dan Smesco mungkin saat ini ya. Mereka sekarang sudah bisa memfasilitasi untuk ekspor pertama dengan membawa barang yang kita benar-benar bisa produksi ke tempat mereka di Jakarta. Kita bisa jelaskan dari material apa, seperti apa keunggulannya. Rasanya saat ini jauh lebih mudah. Jadi kalau saat sekarang dengan adanya sosmed, keterbukaan dunia untuk ekspor tuh lebih mudah mungkin ya. Apalagi sekarang kan pemerintah benar-benar support UMKM untuk memulai kegiatan ekspornya lewat Smesco. Jadi kemarin saya pun ada sempat ngobrol dengan di Smesco Pak Leonard. Mereka benar-benar membuka pintu untuk semua UMKM di Indonesia. Apabila mempunyai produk yang mereka belum bisa pasarkan, mereka akan bantu baik dari segi permodalannya dan bayarnya juga loh Mas. Oh, ini insight yang dan ini yang kita tidak, ini belum kita dapatkan waktu kita pertama kali dulu melakukan ekspor. Dulu kan kita kan untuk ekspor itu kan harus cari buyer, entah buyer itu aman apa enggak, dari segi permodalan pun kan nggak semudah sekarang ya. Jadi sekarang untuk pemula yang benar-benar punya produk berkualitas, rasanya mempunyai pilihan yang cukup mudah untuk memulai ekspor. Oke, wah ini sebenarnya sangat-sangat untuk teman-teman yang dengar saat ini bisa banget untuk di approach, strateginya disusun, rencananya untuk produknya, siapa tahu kalau memang posisinya sudah kuat bisa juga dibawa ke dunia internasional. Terutama karena sekarang juga kita udah tidak terbatasi dengan apapun ya, dengan semenjak adanya internet dan ragam platform-platform juga yang menyediakan tempat kita untuk bisa berbisnis di luar. Baik, Pak Kiki, kita balik lagi ke dalam tema di mana Fortuna Shoes Indonesia kita akui bersama bahwa ini adalah sebuah bisnis yang bertahan. Maka sebagai akhir kata juga selain Pak Kiki boleh
menyampaikan sambil kasih tahu juga bagaimana kita bisa mengenal lebih dekat Fortuna Shoes, bagaimana Fortuna Shoes bisa bertahan, dan apa yang bisa diterapkan sama teman-teman yang lagi nonton nih, calon-calon pebisnis masa depan dan juga sekarang yang lagi bergelut dengan berbagai tantangan yang perlu dihadapi. Apa yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita supaya bisa seperti Fortuna Shoes ke depannya? Oke. Untuk para pemula bisnis, mungkin yang ingin saya sampaikan, yang pertama itu tetap membuat produk yang benar-benar berkualitas, punya ciri khas, dan mempunyai seni ya diantaranya. Apabila kita bisa mengkombinasikan bahan yang materialnya baik, dicampur dengan keahlian dan ada seninya, otomatis kita ada posisi dimanapun kita menjual produk itu. Terutama yang tingkat kesulitannya, yang secara kasat mata orang bisa melihat, wah ini tidak mudah dibuat dan ada seninya. Apalagi kalau menggunakan barang-barang yang istilahnya barang alam ya. Kita kan kebanyakan memakai material dari kulit ya Pak. Sedangkan dari kulit itu kan otomatis untuk saat ini dengan keberadaannya, keterbatasannya, udah memasuki istilahnya premium punya finish good ya Pak. Jadi asalkan kita bisa mempunyai ciri khas dan berkualitas, untuk profit sih kayaknya mungkin bisa mengikuti di akhir itu. Oke, itu boleh dijadikan sebagai quotes ya. Kalau kita punya produk yang berkualitas, tentunya semoga harapan yang tanpa batas itu juga bisa tercapai.